Setiap kali mau berbuat dosa tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tanya diri sendiri. Diajak berzina, kalau saya tidak lakukan kenapa? Nggak apa-apa, mata kita nggak buta, tangan nggak putus, kaki nggak putus, nggak apa-apa, malah nyaman, gitu kan? Taubat adalah jalan pintas untuk menuju kepada keselamatan, dan dia membersihkan semua masalah yang lalu-lalu. Taubat ini teman-teman sekalian sebuah, kalau saya bahasakan, kapal yang akan menyelamatkan kita di lautan yang luas dan kita tidak punya pegangan yang lain. Itu taubat. Hanya dengan menyesali, ya, tinggalkan dosa, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Detik itu kita meninggal, maafkan sama Allah, masuk surga. Kenapa nggak mau taubat ini? Kalau ada orang mengatakan, kan mudah taubat Ustaz, nanti aja kita taubat. Baik, daripada antum terjerumus dalam dosa, lebih baik isi dengan amal soleh. Lebih baik isi dengan amal soleh. Daripada 3 jam bersihnya di hotel, lebih baik pakai 3 jam pengajian. Artinya lebih baik kepada ini, walaupun nanti dia terbuka pintu taubatnya. Karena orang yang 3 jam pada saat kita lagi zina di hotel itu, dia pakai 3 jam itu ibadah kepada Allah, dia lebih tinggi dari kita derajatnya, padahal kita bisa buat hal yang sama kan. Dan setiap kali mau berbuat dosa tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tanya diri sendiri. Diajak berzina, kalau saya tidak lakukan kenapa? Nggak apa-apa, mata kita nggak buta, tangan nggak putus, kaki nggak putus, nggak apa-apa, malah nyaman, gitu kan? Diajak oleh teman-teman ke diskotik, kita nggak pergi. Kenapa kalau nggak pergi? Nggak ada apa-apa. Minum susu hangat, tidur cepat, bangun sholat tahajud, bagus, iya kan? Lah ya, coba renungi deh. Artinya larikan kepada hal yang positif, gitu kan? Karena nggak ada waktu teman-teman. Ada waktu kita untuk bermain-main, ada waktu, umur jalan terus ya. Sampai kapan kita mau? Kita mau hidup terus? Nggak mungkin. Lagi menuju ke akhirat dan rugi. Nanti di akhirat nyesal loh kalau kita setengah-setengah nih. Karena derajat yang tinggi bisa kita dapatkan hanya karena kita malas saja tidak dapat. Sampai dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Allah akan berbicara, Nabi SAW mengatakan, Allah berbicara dengan seorang penghuni neraka yang paling rendah siksaannya. Artinya dianggap paling rendah, ini berat sekali. Karena ada hadis lain yang berbunyi juga bahwasanya orang, hadis sahih riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang paling rendah azabnya adalah Abu Talib, karena diberikan 2 sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita, Allah bicara dengan orang yang paling rendah siksaan di neraka, lalu berkata padanya, kalau seandainya sekarang ini kau punya dunia dan seluruh isinya, dunia dan seluruh isinya, semua kau milikin, seluruh negeri ini, seluruh benua punya dia, semua hewan-hewan punya dia, semua pohon-pohon punya dia, udara, api, semua punya dia. Apa kau mau tebus siksaanmu di neraka dengan itu? Kata dia, iya ya Allah, kalau saya punya semua saya bayar, yang penting saya selamat dari neraka. Kata Allah, saya dulu minta sama kau waktu di dunia lebih rendah daripada itu, tidak menyekutukanku, tidak sembah selain aku, patuh padaku, hanya itu. Tapi kau tolak dan kau tetap memilih untuk kufur, gitu. Jadi sebenarnya Allah minta sesuatu yang sederhana loh ya, hanya patuh, itu saja. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa tidak dilakukan? Padahal perbuatan ketaatan Allah suka, janjinya Allah besar, dibuat manusia suka. Jujur, amanah, tanggung jawab, segala macam ini disuka sama Allah, pahalanya besar, Allah juga buat manusia suka. Perbuatan maksiat Allah tidak suka, ancamannya berat, lalu kemudian juga Allah membuat manusia tidak suka.